Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syari'al ahkam manzizu bainal halal wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المعصوم من الآثام. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب أخيار. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدخل أحدكم من عمل الجنة ويجره من النار ولا أنا إلا برحمة الله تعالى. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur dan segala persembahan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Agung yang mengatur hidup dan kehidupan kita, yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, yang mengatur peredaran bumi dengan begitu sempurna. Silih bergantinya malam kepada siang, siang kepada malam. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diciptakan sebagai hamba yang paling mulia di muka bumi ini. Mari kita senantiasa dalam keadaan bagaimanapun juga dan dimanapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat Allah berikan kepada kita, apalagi nikmat yang besar, iman dan Islam dan kesehatan, sehingga dan berbekal iman dan kesehatan tersebut sampai detik sekarang ini Allah berikan kita kemampuan untuk bertakarrub ilallah. Kita bersujud bersibuk di hadapan Allah di Baitullah Nur Ikhlas yang mulia ini demi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang telah lalu, yang sedang kita dan akan datang, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua yang kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan senantiasa melaksanakan mengikuti jejak Rasulullah dalam rangka mencapai dan mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bentuk ketaatan takwa kita adalah di mana kita sedang sibuk-sibuknya barangkali dengan urusan dunia kita. Namun begitu kumandang adzan dikumandangkan oleh muadzin, pada hakikatnya seruan Allah kepada hambanya, kita penuhi panggilannya. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah
dan menjauhkan dari apa-apa yang Allah dan Rasul larang. Inilah pakaian yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sampai akhir kita pun kita berusaha untuk senantiasa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, di depan telah khatib sampaikan satu ayat dari Allah dalam surat As-Saffat, tepatnya di ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manami attaqwa fanzur madza tara qala ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin kaum muslimin, ayat ini sangat populer, sangat masyhur, apalagi di saat sekarang ini. Kita saat ini berada di tanggal 28 Zulqa'dah, bulan ke-11 tahun Hijriah atau bulan Komariah, yang insya Allah beberapa hari ke depan, kurang lebih 2 pekan ke depan, insya Allah kita akan sampai tanggal 10 Zulhijjah, di mana kaum muslimin seluruh penjuru dunia, bagi yang mampu dan berkesempatan kesempatan saat ini, masih banyak saudara-saudara kita sedang melaksanakan perjalanan untuk memenuhi panggilan Allah di tanah suci. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari manapun mereka berasal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita yang tidak berangkat tahun ini, kita disunahkan pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, sebagaimana ayat kami sampaikan disebut di atas, bahwasanya kita disunahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi ayat tadi menegaskan bahwa hal ini merupakan salah satu perintah Allah yang menjadikan rujukan bagi kita semua, menjadikan referensi bagi kita dalam ibadah kurban. Itu barangkali sudah tidak ada asing lagi pada kita dalam pemahaman kita. Namun khotib dalam kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan sisi yang lain. Pertama, dalam arti bahwa sesuai dengan lughah bahwa falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika dia adalah Ismail putra Nabi Ibrahim pada usia menginjak dewasa, ma'ahu sa'ya, dan ia berkumpul membantu bergotong royong bekerja sama dengan ayahanda tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itulah yang tepat Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan bahwa beliau telah mendapatkan wahyu melalui mimpinya, yaitu pertama beliau mengatakan pada putra tercintanya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku tercinta, ayahanda telah melihat dalam mimpiku. Apa yang dilihat adalah inni atahuha, aku menyembelih engkau wahai anakku. Kemudian inilah yang ingin kami sampaikan tentang dialog seorang ayah dengan putranya, seorang rasul dengan hambanya. Kemudian beliau menawarkan kepada putranya, tatbahwa fangdur madza tara, bagaimana menurut engkau, coba pikirkan, renungkan firman tersebut atau wahyu tersebut. Maka ananda tercinta Ismail menjawab dengan kalimat yang sopan, kalimat yang santun menghadap kepada orang tuanya, qala ya abi fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda tercinta, laksanakan itu perintah, kalau memang itu perintah Allah dan wahyu Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapat aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah yang mulia, khotib ingin menyampaikan di sisi yang kedua ini, bahwasanya di samping itu merupakan perintah Allah sebagai referensi kita untuk melaksanakan ibadah kurban, ingin kami sampaikan adalah ada unsur yang kedua, yaitu dialogis, parenting terhadap kita semua,
bagaimana seorang ayah mendidik kepada putranya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail. Di sana ada dialog yang begitu indah, susunan bahasanya. Seorang ayah mengatakan, ya bunayya, ini panggilan sayang, panggilan kasih sayang seorang ayah terhadap putranya. Barangkali kalau bahasa kita, wahai sayangku, wahai buah hatiku, demikian. Begitu pula ananda Ismail mengatakan dengan kalimat yang santun kepada ayahandanya, ya abatif'al tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan firman itu adalah perintah Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Barangkali inilah yang perlu kita jadikan renungan pada kesempatan siang ini, yang kita barangkali orang-orang tua yang masih membimbing putra putrinya, atau bahkan kita orang tua menjadi kakek nenek yang membimbing cucu-cucu kita, anak keturunan kita, perlu adanya bimbingan seperti ini. Hal inilah merupakan sesuatu yang saat sekarang ini bukan sesuatu yang langka, tetapi sudah dianggap remeh oleh masyarakat kita, sehingga anak-anak kita masih di bawah umur sudah banyak terpengaruh dengan alat-alat teknologi. Orang tua tidak lagi peduli waktu terhadap putra putrinya, kasih sayang terhadap anak-anaknya, menyerahkan kepada lembaga pendidikan, sementara orang tuanya tidak ambil peran di dalam parenting anak-anaknya, sehingga apa yang ia lihat, apa yang dengar, itulah yang akan masuk menjadikan rekaman dalam putra putri kita. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, di era sekarang ini, modern saat ini, seorang anak lahir bukan hanya merupakan konsekuensi, yaitu dialogis antara ayah dan ibu dari anak-anak itu, akan tetapi ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita salah memahami seorang atau orang tua dalam membimbing anak kita. Kita hanya pasrah kepada orang lain. Iya betul, kita mengundang guru, kita menghitung pada lembaga pendidikan, itu pun tidak cukup menurut syariat Islam, menurut bimbingan para tokoh-tokoh Islam. Karena apa? Kalau seorang guru mungkin tidak akan sedalam sentuhan kita terhadap anak-anak kita, akan berbeda sentuhan seorang guru terhadap anaknya ataupun kepada orang tua terhadap putra putrinya, itu pasti berbeda. Mungkin secara material pelajaran iya, tetapi sentuhan orang tua adalah penting. Oleh karena itu jangan dianggap remeh dalam modern sekarang ini. Jangan sampai kita cukup hanya merasa cukup dengan itu anak kepada sekolah-sekolah pilihan sesuai dengan kehendak orang tuanya, sementara kita tidak ambil peran terhadap pembimbingan anak-anak keluarga kita, sehingga pada saatnya kita akan menyesal bahwa kita kenapa dulu waktu anak-anak masih di bawah usia kita tidak membimbing dengan baik sesuai dengan kehendak kita. Oleh karena itu, pada dialog yang pertama tadi barangkali kita perlu renungkan, di samping ayat itu memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban, lebih utama dari yang kedua adalah dialog yang perlu kita renungkan bersama. Mari kita coba renungkan ayat tersebut, kita fahami makna dan arti kandungan di dalam ayat tersebut, sehingga kita mudah-mudahan di dalam membimbing, menyiapkan generasi kita, betul-betul kita ambil peran yang besar. Sebagian masyarakat kita menganggap bahwa orang tua, terutama ayah, adalah lepas dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga anak menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh ibunya dan lembaga-lembaga pendidikan. Ayah yang penting memberikan kecukupan sesuai kebutuhan anak dan keluarganya. Lepas itu tidak tahu menanggung tentang bagaimana pendidikan seorang anak generasi kita. Itulah pemahaman yang salah. Orang tua memberikan porsi yang besar terhadap putra putrinya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, salah satu tugas suami adalah memberikan kecukupan kebutuhan baik zahir maupun batin terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tapi yang lebih penting adalah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Imam Ghazali di dalam
Hamidin, beliau menggambarkan bahwa kondisi batin seorang anak seperti bagaimana permata yang indah, bersih, dan belum pernah terpahat oleh siapapun, sehingga anak ini siap untuk siapapun oleh orang tuanya. Yang memahat, jangan sampai kita pasrah dengan orang lain, sehingga pahatan anak terhadap anak kita adalah hasil pahatan orang lain. Oleh karena itu, khotib mengajak kepada pribadi khotib dan para jamaah, mari anak-anak kita pahat yang sebaik mungkin, kita olah sebaik mungkin, kita isi mereka dengan paham-paham akidah. Kemudian yang kedua, muamalah, kemudian bagaimana kita ikhtiar kita. Oleh karena itu, menurut beliau Imam Al-Ghazali ada 3 tahapan, 3 tips bagaimana seorang anak kita bisa kita sabarkan sebaik mungkin yang telah menjadi generasi yang islami, cerdas dan soleh dalam beribadah, soleh dan beramal, menjadi kecerdasan, kokoh dalam imannya. Yang pertama adalah kita sadari bahwa Allah beri kita anak-anak kita adalah anak-anak kita lahir telah membawa fitrahnya masing-masing, yaitu bukan kita menganggap anak yang lahir adalah kertas kosong. Itu adalah bukan, barangkali sebagian pendapat silahkan, tapi Islam mengajarkan bahwa mereka yang lahir ke muka bumi telah membawa fitrahnya, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, ini sesuai dengan janji sang roh pada saat kita belum dilahirkan muka bumi, sehingga pada saat lahir di muka bumi dia telah membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inilah salah satu doktrin ataupun ini fitrah manusia. Maka jangan sekali lagi kita seorang muslim mengatakan anak yang lahir adalah bagian kertas kosong. Itu tidak benar menurut pandangan Islam. Ayat tadi katakan bahwa mereka anak yang lahir telah membawa fitrah, yaitu keimanan. Qalu bala syahidnya, alastu bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah kepada para roh di dalam rahimnya. Maka mereka menjawab, qalu bala syahidnya, betul wahai engkau adalah Tuhan kami. Berarti anak lahir ke muka bumi telah membawa iman. Kita tinggal memupuk bagaimana iman itu tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, jangan sampai anak-anak kita kita biarkan berkembang sebagaimana alam saja, ikuti teknologi perkembangan yang ada, begitu gencar menyerang akidah anak-anak kita, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu kita harus kembali kepada fitrah kita seorang muslim yang baik, bagaimana kita mengisi anak-anak kita. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah anak adalah amanah, sangat berharga, yang akan nanti suatu kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah adalah suatu kehormatan. Oleh karenanya kita diberikan amanah yang suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan diberikan amanah anak kelahiran, baik laki-laki maupun perempuan. Anak adalah nanti menjadikan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak merupakan ujian bagi orang tuanya. Sejauh mana kita bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul sebagai generasi yang islami, cerdas intelektualnya, kokoh keimanannya, soleh akhlaknya. Dalam Al-Quran surat Taghabun 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa Allahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Wallahu indahu ajrun 'azim. Tapi ketahuilah bahwa di dalamnya itu adalah terkandung nilai yang luar biasa besar, ajrun 'azimun, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendidik anak ini juga adalah termasuk salah satu didikan orang tua, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena niatkan kita membimbing anak-anak kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali,
bagaimana kita menyiapkan generasi kita adalah menyadari bahwa apakah tujuan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk parenting, mendidik anak-anak kita, yaitu untuk menjalankan syariat Allah, mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat. Tujuan kita adalah taat, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesinya, apapun gelarnya, tujuan kita adalah takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita Allah bimbing sehingga kita mampu memberikan kepada anak kita yang terbaik, generasi anak keturunan kita kelak menjadi orang yang kita harapkan, keturunan yang soleh dan solehah, anak generasi yang islami, yang kokoh keimanannya, yang berbakti pada Allah dan kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat kita fahami semua sebagai trigger bagi kita untuk kita sama-sama saling mengingatkan, saling mengisi kepada keluarga kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang bertanggung jawab terhadap generasi kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul warham wa antal khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna yu'ambil 'adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.